الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirah yang bersama-sama insyaallah dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Qala al-fasl al-awwal fi fadli ta'limil ilmi wa badlihi. Melanjutkan pembahasan tasawuf kita, qiraatul kitab Manhajus Sawi, Thariqah Sadah Al-Ba'alawi. Beliau memberikan ilmu yang berikutnya tentang keutamaan mengajar, tentang keutamaan berdakwah, mengajarkan orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Rasulullah, sesungguhnya saya diutus sebagai muallim, guru, da'i, yang mengajak orang untuk berada di jalan yang baik, meninggalkan hal yang tidak baik. Apa keutamaan kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar? Beliau mengatakan min ajalli thamaratil ilm wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu linnas. Salah satu tanda orang itu ilmunya barokah. Misal dia dari kecil masuk madrasah Islam, taman SD mondok pesantren 10 tahun, lalu mengambil berkah berangkat ke Hadramut, ke Mesir, ke Mekah, pulang ke negerinya, ke kampungnya, ke kotanya, buka toko, jualan. Bagus atau tidak bagus? Bagus-bagus saja cari nafkah, tapi segi tidak bagusnya tidak berdakwah, sayang. Bukan untuk menyinggung siapapun, tapi ini banyak di antara santri dan santriwati
mereka tidak mau mengajar. Urusan cari dunia itu Allah yang tanggung. Ikhtiar, wajib, boleh. Tapi kan tidak mungkin kita bekerja, buka toko, jualan di pasar, atau bekerja di perusahaan, lalu kita meninggalkan tugas utama kita, mengajar. Apalagi memang basicnya mengajar. Kita setiap kali berjumpa dengan guru kita, Abuya As-Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf Al-Mutakharrid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Makkah Al-Mukarramah, pertama kali berjumpa, setiap kali ketemu, kapanpun dimanapun, salaman, cium tangan. Apa yang beliau ucapkan pertama kali? Ngajar atau enggak? Nggak nanya bisnisnya apa, buka toko di mana, ngajar atau enggak. Itu yang pertama kali ditanya. Apa yang kau ajarkan? Sekalipun kalau santri itu menjawab, alhamdulillah Abuya ngajar. Ngajar apa? Iqra, selamat itu orang. Pernah saya punya teman mondok 7 tahun, selesai, ketika ke pondok ketemu sama-sama, salaman, ditanya satu-satu, ngajar enggak? Enggak. Apa kerjaan di rumah? Jaga warnet. Itu dikelepak di depan santri-santri itu, ditabok. Kalau bahasa kita bahlul, bungul pian ini. Ngapain di pondok? Jaga warnet. Hatta kita ngajar Iqra itu sudah membanggakan guru kita. Guru bangga guru kita sampai kepada Rasulullah, bangga. Kenapa Rasulullah itu bangga sama orang yang mau mengajar? Karena Rasulullah mengatakan orang ini ada perhatiannya sama agama saya, meneruskan tugas saya, meneruskan menyambung lidah saya, berjalan di jalan saya, menyampaikan apa yang saya sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang agama Islam, agama Allah, agama Nabi, walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu, barokah. Makanya keutamaan mengajar itu luar biasa. Jadi mohon maaf, siapapun yang pernah belajar agama, dia tidak mengajar, berarti sesuai apa yang diarahkan di kitab, itu menunjukkan ilmunya tidak barokah. Minimal, ini minimal, dia bisa mengajar anak istrinya. Terkadang ada juga orang itu demam panggung, ada. Tapi masa iya ngajar anak istri? Tidak bisa. Habis maghrib ajak baca ratib, habis baca ratib buka kitab fikih tentang darah haid, darah istihadhah, darah nifas, tentang wudu, tentang istinja, toharoh, salat, rukun salat, sunnah salat, makruh salat, membatalkan salat. Masa nggak bisa? Dan siapapun kita, walaupun yang tidak pernah mondok tapi rajin ke pengajian, menunjukkan ilmu yang dia dapat di majelis itu berkah, dia mau menyampaikan kepada orang-orang yang belum dia sampaikan. Sampaikan hadirin, walaupun satu hadis. Ada seorang setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung ke depan dia, duduk berhadapan dengan imam. Imam kita tadi sholat, kayak apa pian kalau ada orang berhadapan lon pian di depan, mau ngapain orang ini? Ya kalah, berdempet dengkulnya sama dengkul imam. Lalu dia mengatakan, Ausini, alimni, berikan aku wasiat.
berikan aku ilmu, walaupun satu ilmu. Dia minta ilmu. Maka imam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ulangi lagi, saya belum hafal hadisnya. Diulangi lagi 2 kali, 1 kali lagi, dikit lagi saya hafal. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, ringan di lidah, alal lisan, ringan. 2 kalimat ini sangat mudah, sangat ringan, kata Pak Imam. Tetapi thaqilatani fil mizan, pahalanya berat di timbangan di akhirat. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh ar-rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dapat enggak dia satu ilmu? Dapat berkah. Ketika keluar masjid, ketemu temannya, dia katakan, bersabda Rasulullah, 2 kalimat, ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah subhanallah bihamdih, subhanallah azim. Amalkan. Tapi setelah dia mengamalkan dulu, beramal dulu, baru mengamalkan, baru mengajarkan. Ketemu siapapun dia sampaikan hadis ini, dia senang mengajarkan dan menyampaikan hadis ini. Anak istrinya disampaikan, teman kerabatnya disampaikan, tetangganya disampaikan, teman dekat, teman jauh, siapapun yang dia ketemu dia sampaikan. Hingga dia terkena penyakit, sakitnya parah, koma 15 hari gak bangun. Keluarganya udah ngumpul, kata dokter ini gak mungkin selamat lagi, ini gak lama lagi meninggal dunia. Kumpul keluarganya, 15 hari koma, subhanallah, Allah izinkan dia sadar. Matanya melihat, melek. Ketika dia melek, dia melihat ada Pak Dokter. Nah, dokter ini belum mendengar hadis yang biasa saya sampaikan. Kalau yang lain keluarganya sudah dengar semua. Pak Dokter, kata Rasulullah, kalimatan khafifatan 'alal lisan, 2 kalimat ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Mudah-mudahan pian amalkan, la ilaha illallah, meninggal dunia. Syahid dunia akhirat, syahid dalam berdakwah, syahid dalam menyampaikan hadis. Maka itu sangat disayangkan kalau kita belajar bertahun-tahun tapi ilmu kita untuk diri kita tidak manfaat, untuk keluarga dan kerabat dan umat tidak manfaat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya salah satu doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Rasulullah berdoa, subhanallah. Ini Rasulullah, hadirin, manusia termulia dunia akhirat, yang punya surga, yang alam semesta diciptakan karenanya, yang mana lebih baik, lebih afdal daripada seluruh rasul dan nabi, apalagi makhluk biasa. Segala ilmu dikuasai sama Rasulullah. Tapi lihat, di dalam doa Rasulullah, beliau mengatakan dengan rasa takut kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jawablah masing-masing dalam hati kita. Berapa tahun kita ikut majelis, mungkin ada yang mondok, ilmu apa yang sudah kita sampaikan. Maka beliau mengatakan, badlahu linnas, termasuk barokahnya ilmu seseorang, dia royal dengan ilmunya, tidak dia simpan, dia ajarkan setelah dia mengamalkan. Nah, cara berdakwah dan mengajar ini min afdalil qurbat, paling cepat menyampaikan orang dekat kepada Allah,
paling cepat menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Isa alaihi salam, beliau pernah mengatakan man ta'allam wa amila wa 'allam. 3 ya. Nih sukses hidup tuh 3. Man ta'allam, barang siapa yang belajar, wa amila, dan mengamalkan pelajarannya, wa 'allama, mengajarkan apa yang dia amalkan, yud'a 'aziman fi malakutis samawat, dia akan dipanggil, dikenal oleh Allah dan penghuni langit dengan perkenalan yang luar biasa. Seluruhnya kenal sama orang yang royal sama ilmunya. Sampaikan dengan ikhlas agar ilmu kita itu barokah dan bermanfaat. Jangan sesekali bertujuan dunia. Mengajar itu tugas Rasulullah. Makanya hadirin, Rasulullah mengatakan al ulama warathatul anbiya. Berat hadis ini hadirin, nggak ringan, nggak mudah mengembannya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Ulama yang bagaimana? Ulamanya Nabi, bukan ulama syaitan. Dia tidak menjual ayat, dia tidak menjual hadis, dia tidak menjual ilmu. Dia tidak mengejar target dunia, tapi dia mengejar satu target. Rasulullah senang dengannya, senyum dengannya. Dia kejar satu target, Rasulullah hadir ketika dia meninggal dunia. Itu ya target dia. Ini yang kita bahas, yang cepat naik makomnya, yang cepat dekat dengan Allah. Guru yang bagaimana, ulama yang bagaimana, ulamanya Allah, ulamanya akhirat. Jangan mentang-mentang sudah ngajar, udah agak terkenal sedikit, dipanggil berapa pian mengasih. Ini kacau sudah ini. Kacau hadirin. Berapa? Harus naik pesawat Garuda yang VIP, harus transfer dulu DP. Emangnya beli mobil ke DP? Amplopnya sekian, anak buah saya sekian, kameramen saya sekian. Yang ngundang ini modalnya cuma 5 juta, habis, nggak cukup. Haram. Marah Rasulullah. Rasulullah marah, Allah murka. Orang awam aja yakin rezekinya dari Allah, apalagi ustad. Keterlaluan kalau ustad tidak yakin rezekinya ditanggung Allah. Ini ustad apa ini? Maka itu hadirin, fayanbaghi lil alim ay ya'mal bi ilmi awalan. Syaratnya orang yang mau berdakwah itu amalkan dulu ilmunya. Nah, ini pelajaran juga bagi siapapun yang mau berdakwah, ilmunya belum diamalkan, mau ngajar nggak bisa. Walaupun bagus penyampaiannya, tidak masuk ke hati orang. Atau suatu saat, suatu nanti dia akan kena batunya. Kamu ini kemarin ngomong begini-begini, kamu aja nggak ngerjain. Kamu bilang nggak boleh begini, kamu ngerjain. Nah, itu pasti itu kena batunya nanti. Amalkan dulu, baru diajarkan. Ya, ajarkan yang terdekat dulu, keluarga. Makanya kata Rasulullah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dulu. Diri itu jaga dulu. Bagaimana kita mau menjaga anak keluarga kita kalau diri kita nggak bisa kita jaga? Jaga dengan ilmu kita, barokah, rahmat, taufik, hidayah, maghfirah. Arahkan iman kita untuk mengontrol hawa nafsu dan akal sehat kita. Baru kita bisa memberikan arahan yang baik untuk keluarga kita dan untuk orang yang di luar sana. Semua itu butuh dengan ilmu. Kenapa? Kenapa ulama itu derajatnya tinggi, makomnya luar biasa? Karena amalan satu ini, walaupun ulamanya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya yastamir, terus menerus, tidak akan pernah putus.
Ada yang meninggal 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun, 500 tahun, 300 tahun, 100 tahun. Sampai sekarang haulnya ada, manakibnya dibaca sifatnya, giat, getol, rajin berdakwah, masuk ke pedalaman, masuk ke hutan, mengislamkan ribuan orang. Terkadang bukan dia diberi, tapi dia yang memberi. Kalau di Kalimantan Selatan terkenal haul Abah Burus Kumpul, waliullah. Bagaimana? Udah 20 berapa? 23 2007 haulnya 18. Yang ke-18 tahun, tambah rame, jutaan manusia. Hidupnya ngasih manfaat, wafatnya ngasih manfaat, ngasih ilmu. Berapa banyak orang-orang yang taubat di acara haul, nangis, ingat Allah, ingat Nabi, ingat dosa, karena ikhlas dalam mengajar ketika hidup, ikhlas. Belum lama kita haul Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim itu kalau diundang, bukan beliau diamplopin, beliau yang amplopin. Ente mau bayar berapa? Ilmu itu ente mau bayar berapa? Satu ilmu, satu hadis itu nggak sebanding dengan dunia dan seisinya. Beliau kalau datang duit dolar, koper-koperan, nggak main amplop, pakai koper. Yang belajar sama beliau $300, $200. Itu yang hadir ribuan hadirin. Nah, habis ceramah bagi-bagi duit, nyaman lah. Doakan Habib kaya nyaman, bagi-bagi duit juga. Itu barokah hadirin. Ilmunya diterima di mana-mana. Makanya ulama itu tidak ada matinya hadirin. Hanya pindah tempat saja dari dunia ke alam barzah. Namanya, orangnya belum meninggal, hadir bersama kita. Dan mereka mencari pecinta-pecintanya yang meneruskan dakwah mereka. Makanya kata Rasulullah, inna mimma yalhaqul mu'min min ilmi wa amali wa hasanati ba'da mautih. Kata Rasulullah, sesungguhnya mukmin yang terus menerus diikuti dengan amalnya, ilmunya, kebaikannya, walaupun dia sudah meninggal, ilman allamahu wa nasyarah, yaitu ilmu yang dia amalkan lalu dia sebarkan. Setiap detik kita tuh dapat kiriman, subhanallah. Dapat kiriman. Pertama, dia mendidik anaknya jadi ustadz, jadi ulama, hafal Quran, dapat kiriman. Dia punya murid, dapat kiriman. Dia berdakwah dengan ikhlas, dapat kiriman. Terang menerang, kuburannya sejauh mata memandang, luas, luar biasa, barokah. Sesuai apa yang disabdakan Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau kita anak Adam ini meninggal, putus semuanya kecuali 3. Ini hadis sering kita dengar, tapi mohon maaf jarang kita tafakkurkan. Betul? Sering kita dengar hadis ini. Kalau anak Adam mati, semuanya terputus kecuali 3. Ini hadis sering kita dengar, tapi jarang kita mentafakurinya. Yang pertama, sedekah jariah. Dia pernah bangun masjid, nyumbang masjid. Selama masjid itu banyak yang beribadah, dikirim terus pahalanya walaupun dia di kuburan. Yang kedua, ilm yuntafa' bih. Ilmu yang bermanfaat untuknya dan untuk orang lain. Dia mengajar di pondok, dia mengajar di majelis, dia mengajar dimanapun dia berada. Ucapannya selalu yang keluar mutiara, itu nyampe terus tuh pahalanya. Waladun soleh yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakannya. Makanya gala ba'dul muhaqqiqin, para ulama mengatakan, idza ta'ammaltal hadits al-madhkur wajadta ma'aniyahu thalatha mawjuda fi muallimil ilm. Ini perhatikan, jika kita meneliti
mentafakuri hadis yang baru saja kita baca itu, tiga-tiganya itu ada pada seorang alim yang mengajar. Ada. Bayangkan. Tiga-tiganya sedekah jariah ada sama ulama. Ilmu yang bermanfaat ada sama ulama. Anak yang soleh yang mendoakannya ada sama ulama. Contohnya apa kata beliau? Contohnya, amma sadaqah fa iqra'uhu iya wa ifadatu ala tara ila qaul sallallahu fil musalla wahda man yatasaddaq ala hadha ay bis salah ma'a la tahsul lahu fadilatul jamaah wa muallim al-ilm yuhassil al-talib fadilatul ilm allati hiya afdalu min salah fi jamaah wa yanal biha syarafad dunya wal akhirah. Sedekah jariah, mengajarkan kebaikan. Itu kan sedekah. Sedekah itu kan banyak. Ada harta, ada ilmu. Contohnya kata beliau, ada satu orang yang masuk masjid mau sholat sendirian. Maka kata Rasulullah, siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Maksudnya siapa yang mau menemaninya sholat berjamaah. Nah, ini penting juga kita perhatikan hadirin. Kalau kita terlambat, imam sudah assalamualaikum, cari teman-teman kita, minta tolong temenin saya sholat. Jangan sholat sendirian. Bahkan kata ulama, kalau memang teman itu minta bayar, karena bayar itu nggak sebanding dengan pahala berjamaah. Hebat Rasulullah, saking tidak maunya sahabatnya, umatnya meninggalkan berjamaah. Kita sendiri yang meninggalkan. Bagaimana? Rasulullah itu sampai segitunya sayang sama kita. Lah kenapa kita tinggalkan berjamaah? Kata Nabi, akan kukumpulkan kayu bakar, kuperintahkan membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah. Maka orang itu menemani dapat pahala sedekah. Yang kedua kata beliau, ilm al-muntafa bihi fadhahir, karena kalau sebab li isal dzalikal ilm ila kulli man intafa bihi. Ini jelas. Ilmu yang bermanfaat nomor dua, ya jelas ada sama ulama yang mengajar. Bagaimana mungkin santri-santriwatinya mengenal ilmu kalau bukan dari dia? Jelas yang nomor dua ini. Yang nomor tiga, anak yang soleh yang mendoakan. Anak itu kan banyak. Kata Nabi apa? Aba'uka salasa. Bapakmu itu tiga. Bapak itu tiga. Yang melahirkanmu, yang menikahkan putrinya kepadamu, mertua, dan yang mengajarkan ilmu kepadamu. Yang nomor tiga ini lebih afdol dari nomor satu, nomor dua. Berarti sekalipun ada ulama, ada ustadz, tidak punya keturunan, tetap dia dapat pahala anak soleh yang mendoakannya. Betul? Karena apa? Karena murid itu anak, guru itu ya bapak. Makanya di pondok kita manggil guru Abuya. Kalau di kilo 19, Allah yarham almarhum Abuya Syarwani rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Abuya, bapakku. Bahkan seorang guru itu luar biasa, ya, ngasih makan, nggak punya duit dikasih jajan, mau pulang nggak dikasih ongkos, nggak pulang dikasih ongkos, kurang apa lagi? Nggak mampu, nggak usah bayaran. Anak yatim piatu masuk aja pondok, dibelikan baju, dibelikan kitab, yang penting semangat belajar. Orang tua. Jadi tiga-tiganya itu ada sama ulama. Apalagi kalau kita baca sejarah, orang-orang terdahulu mendoakan para ulama-ulama, guru-guru mereka, sanad-sanad perawi-perawi hadis itu selalu disebut nama mereka. Gak usah jauh-jauh. Setiap kita baca kitab, perhatikan, entah saya, entah siapapun yang mengajar, pasti diawali dengan kalimat galal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Berkata musannif yang ngarang kitab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya,
Itu udah doa. Itu adab kita dengan guru-guru kita. Sekalipun kitab ini mungkin sudah dikarang 300 tahun, 400 tahun, kita nggak ketemu. Tapi pasti orang yang tahu adab ketika mengajar, galal musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berapa juta ulama yang mengajar kitab-kitab mereka. Itu keluar biasa dalam mengajar. Jangan tinggalkan mengajar. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Semenjak guruku meninggal dunia, Imam Syafi'i, aku tidak pernah melupakan doa menyebut namanya setiap sholat. Rabbi firli wali walidayya wali Syekhi Muhammad bin Idris. Di dalam hati beliau mengatakan seraya berdoa, ya Allah ampuni saya, kedua orang tua saya, dan guru saya Imam Syafi'i. Luar biasa. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan kita itu untuk mengajar. Tapi mengajar juga sesuai kapasitas, nggak boleh dipaksakan. Maksud saya itu nggak boleh ada ustadz jadi-jadian, nah itu nggak boleh juga. Mentang-mentang dengar ceramah, fadilah berkah mengajar, tadinya dia dagang, akhirnya ngajar aja sudah. Beli buku terjemahan, buka YouTube, buka Google, ngajar dia. Jumat naik khotib dia. Salah-salah rukunnya, nah, ini kurang ngajar namanya ini. Nggak boleh juga begitu. Yang ada ilmunya mengajar, hadirin. Jangan sampai ditinggalkan. Itu pekerjaan yang mulia. Makanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, riwayat daripada Abu Hurairah, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mauti wa huwa fi qabri. Ada 7 kelompok. 7 kelompok pahalanya mengalir orangnya sudah meninggal dunia sampai kiamat, sampai akhirat. 7 kelompok yang pahalanya selalu mengalir. Pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu agama. Tapi ilmu yang sesuai besanad ya. Besanad sampai kepada Rasulullah. Karena ada juga ilmu itu sanadnya sampai setan. Ada hawa nafsu, sesat dan menyesatkan. Karena kata Nabi, akhir zaman kathir khutaba qalil al-fuqaha. Tanda-tanda kiamat, banyak penceramah, banyak orang yang berkhutbah, sedikit yang ngerti ilmu fikih, sedikit yang mengerti ilmu agama. Karena ceramah itu gampang, hadirin. Modal nekat udah jadi ya. Tapi kalau ilmu agama, bahas kitab, tanya jawab, bahsul masail, pembahasan masalah-masalah dari rukun Islam, rukun iman, al-ihsan, semuanya. Sedikit orang yang mau belajar agama. Nah itu. Jadi yang pertama yang pahalanya mengalir, orang yang mengajar. Yang kedua, au ajrana hawa, orang yang mengalirkan sungai. Contoh di kampung kita nggak ada aliran, sedangkan ini tanah kita. Akhirnya kita mengatakan, saya ikhlas tanah saya jadi aliran sungai, biar nggak banjir. Ini barokah kata Rasulullah. Atau sungai mau dilebarkan, kena tanah kita, pas tanah lagi mahal lagi. Nah, ini cobaan ini, ujian. Semeter 7 juta. Bayangkan ini. Tapi dia mau berinfak, dah bismillah aja untuk umat. Ini kata Nabi, nggak putus pahalanya. Au hafar bi'ra, atau orang yang mengalirkan atau menggali sumur, airnya dia hadiahkan untuk umat. Apalagi kalau PDAM mati, seminggu, 2 minggu, WTP mati, gratis air 1 tandon, dikirim kemana-mana. Yang penting rumahnya punya tandon, ya kan? Kirim, sumurnya barokah. Itu luar biasa, pahalanya ngalir. Ya, tapi yang ada sekarang ini kesempatan dalam kesempitan. 1 tandon 80, pas gak ada air 150 bilang, aduh.
Ini sedekah itu ada waktunya, jangan dilewatkan. Rugi kalau kita lewatkan. Ketika kita sedekah udah dapat untung duluan dari Allah. Untung dunia tuh ngikut aja. Yang penting dikit tapi barokah udah alhamdulillah. Awgharasa nakhla, atau orang yang menanam kurma lalu kurmanya dia hadiahkan untuk fakir miskin. Ini dua-duanya ini cerita tentang Sayyiduna Utsman bin Affan. Mungkin sudah pernah saya ceritakan panjang lebar. Sayyidina Utsman itu satu-satunya sahabat yang punya ATM sampai sekarang. Dia membeli sumur Raumah. Kata Nabi, siapa yang beli sumur itu dan diinfakkan untuk umat, untuknya surga. Padahal beliau sudah ahli surga. Beliau beli dengan harga 12 miliar dengan Yahudi, diinfakkan. Sampai sekarang sumurnya masih jalan. Ini kalau saya ceritakan tidak cukup waktunya, bisa setengah jam. Yang kedua, beliau mempersiapkan persiapan perang seluruh prajurit atas tanggungan beliau. Berapa miliar beliau nanggung, ya. Yang ketiga, di sekitar sumur Raumah itu ada pohon kurma yang kalau berbuah beliau sedekahkan sama para yatim, para janda. Nah sekarang dikelola oleh Raja Saudi, setengah dijual, setengah disedekahkan. Uangnya dibikin ATM, nama ATM-nya Utsman bin Affan. Dikumpulkan duitnya sampai triliunan, dibelikan tanah, dibangunkan hotel. Sekarang ada hotel bintang 5 di kota Madinah, nama hotelnya Utsman bin Affan. Hasil hotel itu setengah disedekahkan, setengah ditabung. 2019 uang Utsman bin Affan tercatat 17 triliun lebih. Nggak tahu kalau sekarang. Itu sedekahnya nyambung terus sampai kiamat. Makanya paling enak di kampung, paling aman di masjid ada Utsman bin Affan-nya. Ya Kaji? Betul, Bib. Betul lah? Betul. Ini sebentar lagi Isra Mi'raj. Datang Utsman bin Affan. Abah, Haji, panitia, kalau serepot berapa dana Isra Mi'raj? 120 juta. Nah, kalau saya nyari proposal lagi. Alhamdulillah. Nyaman ada Utsman bin Affan-nya. Ini namanya Utsman pelit. Nah, kacau sudah ini. Bersorong-sorong kotak infak Isra Mi'raj tercabut 100, masuk lagi. Nyari yang merah juga, cuman yang nolnya kurang 10.000. Ikhlas. Tapi giliran Isra Mi'raj sekeluarga datang dapat 5 kotak nasi upik. Untung ini. Nyumbang 10 dapat 125. Ya kalau? Untung. Itulah keadaannya. Yang perempuannya ada Siti Khadijah, aman. Ibu-ibu mau pengajian, mau apakah, panggil ustadznya, makannya, konsumsinya, airnya, semuanya Siti Khadijahnya. Ini sudah namanya Khadijah, cemberutan, perajuan, pelit lagi. Aduh, gak ada harapan. Aubana masjidan, atau yang bangun masjid, atau yang nyumbang masjid juga masuk, atau yang bersih-bersih masjid masuk. Maka kita jangan, kalau ada sampah depan mata ambil, jangan nunggu bagian yang bersih-bersih, rugi. Pahala jangan dikasih orang. Seperti bersih-bersih masjid, seperti shaf yang pertama, kecuali yang di belakang imam, itu harus betul-betul orangnya. Tapi yang kanan kiri maju, jangan bersorong-sorong. Pian aja, kayak masuk surga. Pian aja berdahulu surga, ulur mau ke neraka. Nah, kacau sudah itu. Itu pahala luar biasa. Bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Awarratha mushafan, atau orang yang sedekah Quran. Beli Quran, sumbang Al-Munawwar. Ada 100 mushaf, berkah. Selagi Quran itu dibaca, barokahnya ngalir. Au tarak waladan yastaghfirlah, atau yang terakhir meninggalkan seorang anak, anaknya berbakti dan mendoakan, mengistighfarkan orang tuanya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita punya ketujuh-tujuhnya ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah, malaikat, bahkan penghuni yang ada di langit dan yang di bumi sampai semut yang ada di lubangnya
sampai ikan-ikan yang ada di laut mendoakan orang-orang yang selalu mengajar siang dan malam ilmunya Nabi Muhammad. Karena sedekah yang paling afdol itu mengajarkan ilmu, hadirin. Itu sedekah paling afdol, sudah. Mengajak orang dalam kebaikan. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, satu ilmu ku ajarkan sama orang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Satu ilmu, ya, yang ku ajarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa pernah dapat wahyu dari Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, ta'allamal khair wa'allimhun nas. Ini kata Allah kepada Nabi Musa. Musa, belajarlah ilmu agama, belajarlah ilmu yang baik, lalu ajarkanlah kepada umatmu. Fa inni munawwir lil muallimil ilm wa muta'allimihi quburahum. Subhanallah. Kenapa ya Allah? Karena kata Allah, aku Allah akan memberikan cahaya kepada yang berdakwah dan kepada orang yang mendengarkan ceramah di pondok, di majelis, di dalam kubur-kubur mereka akan kuberikan cahaya hatta la yastauhishu limakanihim, sehingga mereka tidak pernah kesepian. Jadi cahaya terang benderang. Siapa yang jamin? Allah. Siapa yang ditegur? Nabimu. Seorang nabi rasul yang mulia saja masih Allah berikan pendidikan untuk mengajar agar bisa makamnya, kuburannya bercahaya. Lah bagaimana dengan kita, hadirin? Maka jangan remehkan apa yang kita dapatkan, sampaikan. Yang kita catat di majelis, sampaikan. Minimal anak istri kita dapat barokahnya juga, ya. Untuk diri kita amalkan, untuk keluarga kita juga kita amalkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut diberkahi Allah untuk kita dan untuk umat Nabi Muhammad, dan semuanya masuk surga tanpa hisab, menyenangkan Rasulullah dan menyenangkan para sahabat dan menyenangkan orang-orang tua kita, sehingga kita keluar dari dunia ini membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.